kali ini kita bertemu di materi IPA. Sebelum masuk ke materi, Bu Indah mau menginformasikan terlebih dahulu untuk IPA kelas 9 nanti akan diampu oleh dua guru. Yang pertama Bu Indah dan yang kedua oleh Ibu Susiani. Untuk kelas 9A dan 9B nanti akan diajar oleh Ibu Susiani. Nah, untuk kelas 9C, D, E, F akan diajar oleh Bu Indah. Namun untuk materi jadi nggak usah bingung, nanti ganti-gantian ya. Minggu ini mungkin Bu Indah, minggu depan nanti Bu Susi, seperti itu. Nah, walaupun pelajaran kita dari jarak jauh, kalian dari rumah, Ibu harap materi atau ilmu yang kalian terima tidak hanya dari Bapak Ibu guru di sekolah, tapi kalian juga harus pintar-pintar mencari materi dari internet ya. Jadi kalian kan sudah anak-anak zaman now nih, pastinya lebih canggih dari Bapak Ibu guru. Jadi jangan hanya melulu nungguin Bapak Ibu guru aja materinya, jangan. Jadi tetap cari di internet, karena kalian sudah kelas 9 mau menghadapi UN. Jadi tetap ikhtiarnya, belajarnya harus maksimal. Oke? Baik, di pertemuan minggu ini, kali ini Ibu akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini kayaknya seru banget kalau kita tatap muka langsung ya, tapi apalah daya karena pandemi ini, nggak apa-apa lah kita belajar lewat media Instagram Live. Ibu harap kalian bisa menangkap, karena materi ini, sistem reproduksi ini kenapa di kelas 9? Karena kelas 9 ini dianggap umurnya sudah dewasa, jadi jangan berpikir yang aneh-aneh, kesampingan dulu. Jadi Ibu pernah bilang, kenapa sih IPA kelas 8 dan 9 itu tentang sistem yang ada di tubuh kita. Jadi Ibu pernah ngomong, kalian boleh masa bodoh pelajaran IPA apapun ya, tapi setidaknya untuk sistem-sistem yang terjadi dalam tubuh kalian, kalian harus tahu bagaimana tubuh kalian bekerja. Makanya di kelas 8 kemarin kalian sudah belajar sistem pencernaan, sudah belajar sistem ekskresi, sistem pernapasan. Nah, kelas 9 ini kalian akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Yuk, kita langsung aja ya. Oke. Ya, kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini gambaran organ reproduksi pada wanita ya. Oke, next. Oke, tujuannya apa sih belajar reproduksi pada manusia? Jadi tujuannya adalah menyebutkan bagian alat reproduksi laki-laki pada manusia dan fungsinya. Kemudian menyebutkan bagian alat reproduksi perempuan pada manusia dan menyebutkan kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Jadi kan alat jenis kelamin kan di dunia ini ada dua ya, laki-laki dan wanita. Yang miring-miring, yang benches nggak ikut ya. Nah, ini kita akan belajar tentang alat-alat reproduksinya. Next. Oke. Seperti biasa kalau Ibu Indah ngajar akan ada peta konsepnya. Nanti kita akan belajar tentang sistem reproduksi pria. Nah, sistem reproduksi pria terdiri dari organ luar dan organ dalam. Oke, karena kita ngomonginnya materi tentang IPA, tentang biologi, jadi tidak usah mikir yang porno-porno ya. Oke, organ luarnya ada penis, lalu organ dalamnya ada testis, skrotum, dan uretra. Kemudian untuk sistem reproduksi wanita, organ luarnya dia ada yang namanya vagina, kemudian organ dalamnya ada ovarium, oviduk, dan uterus. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang gangguan sistem reproduksi atau penyakit-penyakit atau kelainan pada alat reproduksi. Next. Oke. Sistem reproduksi pada manusia berfungsi saat seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas. Pada pria telah menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dan testosteron. Pada wanita telah menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen. Jadi, ketika kalian, yang laki-laki khususnya, ketika kalian sudah mencapai pubertas ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah biasanya, itu sudah mulai matang alat-alat atau alat reproduksinya, ditandai dengan ciri-ciri orang pubertas yang laki-laki adalah
suaranya mulai membesar, tumbuh jakun, kemudian dadanya mulai bidang, dan mulai tumbuh bulu-bulu halus di ada yang di dada, ada yang di sekitar kemaluan, seperti itu. Nah, kalau untuk wanita, ciri-ciri wanita yang sudah pubertas ditandai dengan pertama, yang paling inti adalah mulainya menstruasi, ya. Kemudian suaranya mulai halus, biasanya tangannya juga mulai lembut yang wanita, terus pinggulnya mulai membesar dan buah dada mulai membesar, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas sistem reproduksi pada pria. Tadi sudah Ibu bahas sedikit. Jadi ada testis atau namanya buah zakar. Buah zakar ini sepasang, kemudian skrotum, vas deferens, epididymis, dan uretra. Next aja Pak. Oke, yang pertama adalah penis. Penis ini adalah organ luar. Jadi dia yang tadi Ibu bilang. Jadi ada organ dalam dan organ luar. Nah, penis ini termasuk ke dalam organ luar. Ciri-cirinya bentuknya silindris, menggantung depan skrotum. Fungsinya untuk kopulasi atau persetubuhan. Jadi pada karena kita bahas dia tentang manusia, nanti fungsinya penis untuk kopulasi atau persetubuhan. Kemudian penis disusun oleh jaringan otot dan jaringan spons, seperti itu. Dan ada pembuluh darah dan jaringan saraf, sehingga dia bisa membesar dan atau mengecil, seperti itu. Nah, ukuran penis normalnya pada waktu ereksi ini adalah ketika kan di sini ada pembuluh darah. Jadi mungkin laki-laki kalian di rumah kalau baru bangun tidur penisnya memanjang. Nah, itu adalah karena ini pembuluh darahnya mengisi rongga-rongga yang ada di penis sehingga ukurannya menjadi lebih memanjang, seperti itu. Ya, next. Berikutnya adalah skrotum. Skrotum. Jadi gini, tadi kan ada testis atau buah zakar. Testis pada manusia ini normalnya adalah sepasang. Jadi kalian nanti cek di rumah nih. Kalian beneran punya testis sepasang apa enggak? Ya. Nah, ini besarnya ada ukuran normalnya. Kalau misalnya Bu punya saya 2 tapi yang 1 kecil, nah ini sedini mungkin harus segera diperiksakan ke dokter andrologi karena khawatirnya nanti ketika kalian sudah menikah, ketika mau punya keturunan itu agak sulit gitu. Dikhawatirkan seperti itu. Nah, tapi dia harus ada 2 testis atau 2 buah zakar. Nah, testis itu letaknya di luar tubuh, jadi menggantung. Yang perempuan tidak punya, yang punya laki-laki. Nah, dibungkus oleh yang namanya skrotum. Jadi skrotum ini adalah kantung pembungkus testis, ya. Gitu. Jadi skrotum ini juga dapat menjaga suhu testis lebih rendah dari suhu tubuh. Nah, kenapa kok testis laki-laki manusia sama Allah ditaruhnya di luar tubuh? Karena testis atau pabrik sperma untuk menghasilkan sel sperma itu suhunya harus lebih rendah di bawah suhu tubuh, ya, sehingga maha besarnya Allah ditaruhlah dibikinin testis tapi letaknya menggantung di luar tubuh karena supaya tidak kepanasan. Jadi nggak boleh tuh kalau pakai celana udah pakai celana dalam, pakai boxer, pakai celana jeans lagi berlapis-lapis, nah itu bikin panas. Nah, nanti hati-hati, nanti bisa rusak testisnya. Jadi sedari muda, dari kalian kecil jangan pakai pakaian dalam yang berlapis-lapis karena kita harus menjaga suhu tubuhnya ini agar dingin atau lebih rendah dari suhu tubuh kita, ya. Jika suhu panas, skrotum akan mengembang. Jika suhu dingin, skrotum akan menurun. Jadi kalau kalian pagi hari mungkin baru bangun tidur kan suhunya dingin tuh, pagi-pagi subuh-subuh. Nah, penis atau skrotum juga nanti akan mengerut karena suhunya dingin. Next. Oke, ini gambaran alat reproduksi pada pria. Bisa digini dulu Pak, sebentar. Zoom out dulu. Nah, ini jadi di sini ada vas deferens, bentar. Oke, ada vas deferens. Vas deferens ini pabriknya si sel sperma muda, ya. Jadi sperma itu sama. Jadi yang
keluar dari tubuh laki-laki itu adalah sel sperma yang tua yang siap membuahi sel telur. Tapi kalau masih dalam tubuh dia masih sel sperma yang muda. Jadi pas parents ini nanti masih muda sel spermanya disalurkan ke epididymis, ya, epididymis. Nah nanti dikeluarkannya lewat yang namanya uretra. Uretra ini adanya di dalam penis, ingat-ingat. Jadi uretra ini tempat keluarnya tempat keluarnya sperma dan tempat keluarnya urin atau pipis gitu. Nah ini adalah penis seperti itu, ya. Ini gambaran secara umumnya. Jadi nanti bisa nggak Bu, kalau misalnya saya pengen pipis terus pengen ejakulasi mengeluarkan air mani dan sperma berbarengan? Biasanya tidak berbarengan seperti itu, ya. Oke, ini uretra. Jadi letaknya ada di dalam penis. Nah, itu juga harus hati-hati kalau anak kecil disunat, ya. Itu kan dibersihkan ya di ujung kulit ujung penisnya. Itu juga harus hati-hati, tidak asal motong, tidak asal kupas gitu, karena takutnya kepotong uretranya. Nah itu bahaya. Next. Oke, berikutnya adalah testis yang tadi Ibu bahas. Testis ini jumlahnya sepasang, kanan dan kiri, ya. Sudah Ibu bahas sedikit. Kalau kalian Bu, saya ragu-ragu, saya punya testis kayaknya cuma satu deh gitu. Yang satu ada sih, cuma segede gundu, kecil. Nah itu segera diperiksakan sedini mungkin, ya. Nah fungsinya untuk apa sih? Untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron ini dia yang menandakan bahwa laki-laki itu sudah puber. Jadi kalau hormon testosteron ini normal, ya sudah, berarti perkembanganmu juga normal. Kamu sudah mulai tumbuh kumis, tumbuh jambang, suaranya mulai gede, ada jakun seperti itu, ya. Tapi kalau ada masalah hormon testosteronnya, ya mungkin bulu-bulunya, teman-temannya udah pada lebat-lebat kayak bapak-bapak udah SMA gitu kumisnya. Nah mungkin kalau misalnya hormon testosteronnya rendah, ya cuma tipis-tipis doang. Nah itu harus juga konsultasi ke dokter karena supaya dipicu hormon testosteronnya, ya. Nah untuk testis sendiri normalnya beratnya 450 gram, ya, kanan dan kiri. Oke, next. Nah ini gambaran testis, ya. Ini satu testis. Jadi dia kan pabrik sperma, dia yang memproduksi sel sperma yang tadi diceritakan, sel sperma muda. Nah ini dia bentuknya seperti ini, berliku-liku, malah mirip kayak buah zuriat, ya. Nah, tapi katanya buah zuriat untuk kesuburan seperti itu. Oke, next. Ya, sekarang saluran kelamin pria. Yang pertama adalah saluran epididymis. Tadi sempat Ibu singgung saluran epididymis. Jadi dia adalah merupakan saluran yang keluar dari testis, ya. Testis tadi kan pabrik sperma. Kalau sudah diproduksi spermanya dikeluarkan melalui saluran namanya epididymis, ya. Sama di sini, ya. Kemudian panjang dan berkelok-kelok. Panjang dan berkelok-kelok, kemudian berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma untuk sementara. Jadi di epididymis sperma yang baru diproduksi masih disimpan sementara. Jadi kalian kan nggak mungkin dong mengeluarkan ejakulasi setiap hari kalau laki-laki. Nah gitu. Jadi ada jeda-jedanya. Nah selama jeda beberapa harinya itu akan disimpan sementara di epididymis. Seperti itu, ya. Oke, next. Nah lanjut Pak, ini ada pertanyaan. Oke, nah ini gambaran untuk testis dan epididymis. Jadi di sini berkelok-kelok kan tadi epididymis, kemudian dikeluarkan oleh vas deferens. Nah ini tubulus terminalis, dia kayak semacam jaringan untuk memproduksi sel sperma di dalam si testis. Gitu. Ya, jadi diproduksi, dikeluarin, simpan sementara di epididymis yang berkelok-kelok ini. Nanti kalau sudah hari pertama ejakulasi mengeluarkan, nah nanti disimpannya sementara di sini. Nanti hari berikutnya
Kalau sudah penuh tuh di sini, mungkin hari keempat atau hari kelima mau ejakulasi lagi, mengeluarkan lewat saluran vas deferens seperti itu. Ya, next. Oke, ini yang tadi gue bilang, jadi testis itu sepasang. Jadi kalau dibelah penampang melintangnya seperti ini bentuknya, jadi biasanya tidak sama besar, ada yang besar satu, ada yang kecil, tapi tidak kecil banget yang seperti kelereng, yang satunya seperti telur ayam, terus yang satunya seperti kelereng. Itu harus hati-hati. Cuma memang ukurannya tidak selalu sama besar. Ya. Oke, next. Berikutnya saluran vas deferens. Yang tadi sempat ibu singgung, yang merupakan saluran lanjutan dari epididymis. Ya, jadi ketika di epididymis sudah mau penuh nih, si testis sudah produksi banyak kali, di epididymis nggak bisa nampung lagi. Oke, dikeluarin ya, dikeluarinnya lewat vas deferens ke uretra, ya. Seperti itu. Nah, saluran ini berakhir pada kelenjar prostat, berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju ke kantung sperma atau vesika seminalis yang tadi diceritakan. Jadi kalau sudah penuh di epididymis, dibawa oleh saluran vas deferens. Oke, lanjut. Oke, berikutnya ada ductus ejaculatorius. Ini merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Saluran tersebut mampu menyemprotkan sperma sehingga masuk ke dalam uretra dan selanjutnya mengalirkan keluar. Oke, jadi tadi kan dari vas deferens masuk ke kantung semen. Semen ini artinya sperma ya, bukan semen buat bangun rumah, bukan. Jadi semennya artinya sperma. Jadi masuk ke kantung sperma yang tadi diceritakan, kalau sudah di epididymis sudah penuh, nggak bisa menampung lagi, kantung sperma pun sudah penuh, tidak bisa menampung lagi. Akhirnya apa? Harus keluar dari tubuh lewat uretra yang ada di dalam penis. Akhirnya gimana disemprotkan? Disemprotnya oleh si ductus ejaculatorius. Oke, sip, lanjut. Nah, berikutnya adalah saluran uretra. Yang hati-hati, jangan kebalik sama ureter dan uretra. Kalau ureter itu dia dari ginjal, ya, dia masuknya di sistem ekskresi yang kemarin kelas 8 kita bahas, dari ginjal, uretra, ureter. Nah, kalau ini udah nggak ada hubungannya sama ureter, tapi langsung uretra. Pada laki-laki fungsinya apa tadi? Untuk tempat lewatnya urin atau pipis dan dan sperma atau semen. Ya, jadi merupakan saluran terakhir dari saluran reproduksi pria. Fungsinya sebagai saluran semen dari kantung mani dan sebagai alat ekskresi membuang urin, ya. Jadi ada fungsinya tuh pada laki-laki. Jadi nggak bisa dia keluar barengan, keluar urin sama keluar semen dia nggak bisa barengan. Ya udah, kalau kamu mau pipis aja dulu. Nah, nanti kalau misalnya mau ejakulasi ya beda lagi, jadi timingnya berbeda, tidak bareng. Oke, next. Berikutnya kelenjar yang ada pada pria. Ada pertama vesikula seminalis. Ini fungsinya untuk mensekresikan cairan kental yang mengandung zat-zat makanan bagi sperma atau semen. Cairan itu berwarna jernih, kental, berlendir, dan mengandung asam amino dan fruktosa. Menyekresikan prostat dan yang berfungsi merangsang kontraksi otot uterin untuk mendorong semen mencapai uterus. Oke, seperti ini. Jadi vesika seminalis, kelenjar yang menghasilkan cairan. Jadi gini, pada laki-laki tadi yang ibu ceritakan, mungkin pagi hari kalian kontraksi penisnya mengembang karena penuh sel spermanya, semennya penuh. Nah, yang dikeluarkan adalah berupa cairan. Nah, itu bukan semuanya sperma atau semen, tapi itu adalah cairan vesikula seminalis yang fungsinya sebagai makanan bagi si sel sperma. Seperti itu. Dan kalau kamu mau iseng, kamu cium aromanya itu bau manis, bau agak-agak ya gimana sih, bau manis. Karena apa? Karena dia mengandung fruktosa. Fruktosa ini senyawa dari
glukosa seperti itu ya. Jadi fungsinya adalah untuk makanan si sel sperma agar dia bisa tetap hidup, tidak mati sel spermanya seperti itu. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah kelenjar prostat. Ini fungsinya untuk menyekresikan cairan encer seperti susu yang bersifat basah sehingga dapat menyeimbangkan keasaman residu urin di uretra dan keasaman vagina. Cairan tersebut berfungsi mengaktifkan serta meningkatkan mobilitas atau pergerakan sperma. Baik, jadi ketika kalian mengeluarkan sel sperma itu tidak semuanya baik ternyata. Ada sel sperma yang yang bandel, yang asal-asalan, atau yang produksi tidak baik. Kalau yang baik, sel sperma yang baik dia akan larinya gesit, ya, bergeraknya lurus ke depan, tidak muter-muter. Tapi kalau sel sperma yang buruk itu sel spermanya adalah yang dia bentuknya mungkin kepalanya nggak ada atau ekornya yang nggak ada, dan gerakannya lambat, tidak gesit, dan ataupun ada yang gerakannya muter-muter sel sperma. Nanti kita bahas morfologi spermanya di selanjutnya ya. Oke, nah ini kelenjar prostat ini untuk menjaga keasaman vagina. Ini nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah menikah, tujuannya untuk populasi atau itu untuk reproduksi, menghasilkan keturunan. Oke, lanjut. Berikutnya adalah kelenjar Cowper atau Volvula Petra. Ini berukuran kecil, terletak di daerah pangkal uretra, berfungsi menyekresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Cairan tersebut pekat dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan sperma. Jadi mungkin kalian yang laki-laki ya, yang perempuan karena kalian belum nikah jadi nggak tahu ya. Yang laki-laki kalian perhatikan kalau sebelum kalian mengeluarkan sperma atau ejakulasi akan muncul cairan sedikit gitu. Kalian nggak pipis, kalian nggak ngapa-ngapain, cuma kok ada cairan ya. Nah itu adalah kelenjar Cowper vulvuretra. Ya itu tidak apa-apa. Jadi memang untuk ini aja, untuk supaya ini aja kalau sudah bereproduksi dengan nanti perempuan supaya lebih lebih apa istilahnya ya, lebih pekat lah, lebih licin seperti itu. Oke, next. Lanjut. Nah, sekarang spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah pematangan atau proses pembentukan sel sperma ya. Dia terjadi dalam testis, bersifat diploid. Ingat di itu dua, dan dikatakan jadi 2N ya, diploid, dan selalu membelah secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer dan terus membesar diri secara mitosis membentuk spermatosit sekunder, dan spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid yang berdiferensiasi menjadi sperma. Jadi kata lainnya adalah sel sperma nih 2N masih belum tua dong, masih muda dong, nanti dia membelah jadi spermatosit primer itu masih muda tuh, membelah kan jadi 2. Nanti spermatosit primer membelah lagi jadi spermatosit sekunder, ini juga membelah lagi jadi spermatosit sekunder, itu masih muda. Nanti makin matang jadilah sperma seperti itu ya. Nah, tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Jadi kalau laki-laki dia nanti menyumbangkan 24 kromosom dari laki-laki, terus nanti pada perempuan menyumbangkan 24 kromosom pada perempuan. Nah, nanti disambungin kalau misalnya punya anak, nah itulah jadi individu baru. Nanti kita bahas itu di materi tentang genetika ya. Oke. Next. Nah ini skema spermatogonium. Tadi kan ibu jelasin tuh spermatogonium ada 2N, pembelahannya terjadi secara mitosis. Ya, nah mitosis ini membelah lagi jadi spermatosit primer. Nah ini apakah sudah matang? Belum, ini masih muda, sel sperma yang masih muda. Jadi kalau dia keluar dari tubuh pun dia belum bisa membuahi sel telur. Nanti akan membelah lagi jadi spermatosit sekunder, membelah lagi jadi 2. Ya, apakah ini sudah
tua belum, ini juga masih muda, tapi berubah jadi spermatid. Nah, spermatid ini hampir matang, kemudian spermatid berdiferensiasi menjadi sperma atau N. Nah, ini adalah sperma yang matang atau yang sudah bisa membuahi sel telur. Berikutnya di sini, ini adalah morfologi atau gambaran secara umum sel sperma itu kayak apa sih. Jadi karena bentuknya dia kecil, jadi istilahnya kayak cebong ya. Dia ternyata ada bagian-bagiannya, ada bagian kepala atau dinamakan akrosom kepala, kemudian dia ada badan sperma, ya. Berikutnya ada ekor. Nah, di badan sperma ini, jadi nanti ketika sel telur sudah matang, nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya ya, ketika fertilisasi atau pembuahan. Jadi menjelaskan sekilas. Jadi ketika sel telur matang, sel sperma masuk bertemu dengan sel telur, yang masuk pertama adalah kepalanya, ya. Tapi kan dia sudah masuk ke dalam sel telur, kepalanya ini nanti akan lepas, ekornya akan lepas, lalu tinggal badan spermanya ini, isinya ini adalah DNA. Jadi kalau bagaimana terjadinya kok kalian bisa ada di dunia ini, yaitu ini DNA bapakmu di sini, ya, masuk ke sel telur ibumu seperti itu, ya. Jadi nanti ketika sudah masuk, ya sudah bergabung DNA-nya. Bapakmu rambutnya lurus, ibunya mancung, ya mungkin kalian ada keturunan bisa menurunkan ya rambutnya lurus, ibunya mancung, karena di sini direkam. Jadi rekaman genetik ayah kita disimpan di sini, di badan sel sperma. Gitu. Oke, nah ini tidak ada nih, karena ini fungsinya dia sebagai tameng aja buat maju terus cari sel telur. Ekor, ya gimana sih kalau ekor fungsinya pada ikan, dia kan untuk mengemudi ya, untuk ke arah mana nih, ke arah mana seperti itu. Jadi kalau sudah masuk, udah nggak berguna, tidak berguna, dilalui saja. Nah, lanjut. Oke, berikutnya ini yang sudah dijelaskan tadi ya, Pasuperes, Penis, kemudian uretra, dan ini epididymis. Ini skrotum ya, dia hanya pembungkus saja, lapisan jaringan lunak seperti itu. Nah, ini testis bentuknya sepasang, tapi karena dilihatnya dari sisi samping, jadi seolah-olah satu padahal ada dua, ya itu. Kemudian ini sperma yang tadi, ya, ada kepala, badan, ekor. Di badan ini menyimpan sifat rekaman semua genetik DNA ayah kita. Kemudian ini sperma pada umumnya. Sperma yang baik adalah sperma yang gerakannya lurus ke depan, cepat, dan tidak berbelok-belok seperti itu. Oke. Jadi ini kan sperma yang normal baiknya itu untuk membuahi secara alami normalnya adalah 15 juta, bukan ribuan loh, bukan ratusan, ternyata juta. Nah, itu berjuta-juta sperma berlomba-lomba apa? Untuk ngajak ngedet nih, ngajak kencan si sel telur seperti itu, ya. Ini lebih ribuan sebenarnya, ribuan. Tapi kalau gambaran secara mikroskop, dilihat di bawah mikroskop, karena sangat kecil ya sel sperma itu, gambarannya seperti ini. Nanti dia akan terlihat banyak. Ya kalau dia gerakan, iya bener, ternyata kayak cebong gitu, gerakannya ada yang cepat, ada yang muter. Oke, boleh lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke alat reproduksi pada wanita. Sekarang yang cewek-cewek nih, yuk next Pak. Oke, alat reproduksi wanita ada organ dalam dan organ luar. Kalau organ luar ada vulva, labia mayora, labia minora, klitoris, himen, lubang saluran vagina. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian kalau organ dalam ada ovarium, oviduct atau lubang falopi. Kemudian ada uterus dan valina. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini adalah gambaran tampak depan. Jadi ini adalah, jadi kita yang perempuan ada sepasang juga, tapi bukan testis namanya, tapi apa? Ovarium. Ovariumnya ada sepasang. Nah, ovarium ini nanti akan menghasilkan sel telur, ya, akan menghasilkan sel telur. Jadi sel telurnya kalau dia sudah matang akan dilepaskan ke saluran oviduct atau tuba falopi, dilepaskan di sini, ya. Nah, nanti misalnya periode bulan ini matang nih, sel telurnya sudah mulai matang,
Oke, ada satu sel telur matang keluar dia, nunggu di sini di ovida. Oke, nungguin siapa? Nungguin sel sperma. Jadi dia udah dandan cantik, ibaratnya nungguin diapelin sama cowoknya. Nah, kalau sel sperma datang, ya, sel sperma datang nanti ngapelin sampai sini dan diterima, nggak ditolak ya. Dia nembak terus ya udah deh, gue mau jadi pacar lo gitu misalnya. Oke, nanti akhirnya apa? Akhirnya akan dibawa ke mana? Ke sini, ke dinding rahim. Empel di situ jadilah zigot, kemudian embrio, ya. Tapi apabila tidak terjadi pembuahan atau nggak ada nih sel sperma yang ngapelin, udah ditungguin lama-lama kok nggak ada, ya sudah akhirnya kan dia ngambek nih, ngambek kemana? Ya udah dia keluar sendiri, terus nempel ke sini dinding endometrium ini sehingga terjadilah yang namanya proses menstruasi seperti itu. Jadi dinding endometrium ini ketika sudah matang sel telurnya dia akan merebal seperti spons. Jadi dia akan nebel untuk tempat tempelnya si zigot atau embrio. Ya, tapi kalau tidak ada yang nempel, ya udah dia nanti akan meluruh bersama darah haid atau darah menstruasi seperti itu. Ya, kemudian ini uterus. Uterus itu saluran yang untuk masuk ke ovarium. Kemudian ini cervix, ini biasa disebut dengan leher rahim. Nah ini hati-hati kalau pada wanita biasanya banyak banget yang sering terkena kanker cervix. Nah ini harus dijaga kebersihan alat reproduksi kita gitu. Jadi ya udah kalau misalnya pakai toilet umum ya dibersihkan dulu steril mungkin gitu. Jangan asal ya udah pakai toilet umum di mall langsung duduk aja deh nggak dibersihin dulu. Nah itu jangan, itu harus dibersihkan ya, mengantisipasi lah agar tidak terjadi kanker cervix gitu. Tapi ini riskan sekali kanker cervix gitu ya. Kemudian ini vagina ini jaraknya hanya berapa senti saja ya. Jadi dan ini juga ketika terjadi populasi atau membaurnya untuk reproduksi pria dan wanita, nanti lewatnya vagina seperti itu. Oke, selanjutnya, oke. Nah ini penampang samping organ reproduksi pada wanita. Dia ada ovarium ya yang tadi sepasang. Ini kemudian ada ovida atau tuba Fallopi. Kemudian ada uterus. Uterus ini tempat ya rahim ya, uterus itu. Kemudian ada endometrium yang tadi lapisan, kalau nggak nempel embrio ya dia akan luruh bersama darah haid gitu ya. Kemudian cervix atau leher rahim, vagina. Nah di sini ada klitoris. Klitoris ini organ luar. Jadi di sini isinya adalah sel-sel saraf ya. Isinya sel-sel saraf sehingga akan pada wanita dewasa. Nah ini sekali sangat sensitif sekali kalau klitoris. Kemudian ada mons pubis, kemudian ada labium minor dan labium mayor. Yang perempuan bisa nanti mungkin cek sendiri, kalau laki-laki jangan ngecek, nanti aja kalau udah nikah ngeceknya. Jadi kalau perempuan itu labium minor itu bibir bawah, kalau labium mayor itu bibir atas. Jadi ya vagina ada labium itu artinya bibir ya, seperti itu. Nah, fungsinya yaitu untuk kenapa dibikinin labium mayor dan minor ya, untuk menjaga menutup si organ vagina ini ya. Jadi biar nggak kemasukan, mungkin kamu lagi dulu nggak pakai celana kemasukan semut. Nah kalau nggak ada labium kan agak riskan juga. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, sekarang alat-alat kelamin dalam pada wanita ada ovarium. Ini merupakan organ reproduksi utama pada wanita. Jumlahnya sepasang, bentuknya oval, ukurannya 3-4 cm, letaknya dalam rongga badan, daerah pinggang ya, di pinggang kalian yang cewek-cewek. Kemudian fungsinya untuk menghasilkan ovum. Ovum ini artinya sel telur. Oke. Dan hormon estrogen dan progesteron. Kalau cowok kan tadi testosteron, kalau cewek estrogen dan progesteron. Fungsinya untuk apa? Ya tadi untuk suaranya mulai cempreng, mulai halus, terus kulit
tubuhnya mulai halus, pinggulnya mulai membesar, buah dada mulai membesar. Ini karena adanya hormon estrogen. Oke, lanjut Pak. Nah, sekarang berikutnya oviduct atau tuba Fallopi. Ini disebut juga saluran telur, jumlahnya sepasang. Ya, panjangnya kurang lebih 10 cm. Bagian pangkal berbentuk corong disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat jumbai atau fimbre yang berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan ovarium. Fungsinya oviduct untuk menyalurkan ovum dari ovarium ke uterus. Jadi gini, ini jelasin. Jadi dari ovarium, tadi kan misalnya ovarium sana sel telurnya matang nih, keluar, ditangkap. Jadi dia nggak asal bleeding gitu aja sel telurnya. Nanti dia akan ditangkap oleh yang namanya fimbre. Ya, ditangkap fimbre untuk ngapain? Untuk nungguin datang nggak sih, diapelin nggak sih sama si sperma nih, gitu. Kalau dia nggak diapelin, nanti sel telur atau ovum akan jalan sendiri ke uterus, ya, akan di situ peluru bersama dinding atau lapisan endometrium, jadinya menstruasi tadi. Oke, paham ya? Di sini ya. Oke, lanjut Pak. Kemudian uterus. Uterus ini berbentuk seperti buah pir, bagian bawahnya mengecil dan disebut cervix atau leher rahim. Fungsinya tempat perkembangan zigot apabila terjadi fertilitas. Jadi uterus ini nama lainnya adalah rahim, tempat tempelnya, ya, apa namanya kalau bayi? Apa namanya Pak kalau bayi? Bentuk kayak apa? Saluran apa? Kalau yang nempel ke ibu itu ari-ari. Nah, lupa. Ari-ari. Jadi kenapa si bayi itu masih tetap bisa gelantungan di uterus karena ada ari-ari itu, ya, seperti itu. Nah, ini bagian dinding dalam rahim disebut endometrium yang akan mengalami penebalan pada saat ovulasi dan meluru pada saat menstruasi. Jadi kalau terjadi pembuahan, endometrium ini nanti akan menebal sebagai tempatnya si janin, si bayi, calon bayi. Tapi kalau tidak terjadi pembuahan, dia nanti akan meluruh keluar tubuh, ya, bersama dengan periode menstruasi. Lanjut. Oke, berikutnya adalah vagina. Vagina ini merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam wanita. Vagina bermuara pada vulva, mempunyai dinding yang berlipat-lipat dengan bagian terluar berupa selaput lendir, bagian tengah berupa otot, dan bagian dalam berupa jaringan ikat berserat. Kemudian selaput berlendir menghasilkan lendir pada saat terjadi rangsangan seksual. Lendir itu dihasilkan oleh kelenjar Bertholin. Jaringan otot dan jaringan ikat berserat bersifat elastis. Oke, jadi gini. Jadi di vagina ini kalau wanita suka yang cewek-cewek nih, oh belum waktunya haid nih, belum waktunya menstruasi tapi keputihan atau ada cairan di keluar dari tubuh, ya. Nah, itu ini adalah selaput lendir yang menghasilkan. Jadi selaputnya ini, jadi di dalam vagina itu ada selaput-selaput yang menghasilkan lendir. Biasanya keluar ketika menjelang, ketika kalian ovulasi atau sel telurnya lagi matang nih, ditandai dengan itu keluarnya lendir. Atau bisa jadi karena rangsangan tadi dari yang banyak sel sarafnya adalah apa? Si klitoris. Nah, bisa jadi aktif tuh lendirnya keluar seperti itu, tidak mati. Itu hal yang wajar ya. Yang tidak wajar adalah ketika keputihan berlebihan dan warnanya sudah bukan putih atau bening, namun kekuningan bahkan kehijauan dan berbau. Nah, itu harus segera kalian datang ke dokter ginekologi, ya, ke dokter obgyn lah, ke dokter kandungan. Gak usah takut tadi kira ntar saya dikira hamil ke dokter kandungan. Enggak semua dokter kandungan itu hanya ini cek ibu hamil aja, tapi untuk kesehatan pun boleh, gitu. Ya, dan dari sedini mungkin harus diobati. Mungkin saja itu terjadi karena jamur, karena lembab, nggak pernah ganti celana dalam, mungkin yang cewek-cewek jorok. Nah, itu bisa aja terjadi. Nah, itu harus segera diobati. Jadi nggak usah takut, ya. Lanjut. Berikutnya tadi sudah ibu jelaskan ya. Ini aja Pak, langsung sini tadi sudah saya jelaskan. Oke, di sini ini adalah gambaran sel telur. Jadi sel telur ada satu sel telur yang matang besar. Ini udah oke banget ya. Nah, sel telur ini dia membawa sifat atau pesan-pesan genetik dari ibu kita, ya. Kalau yang sel sperma kan tadi di badan sperma kan menyimpan
pesan-pesan genetik DNA dari ayah kita. Nah, kalau ini dari ibu kita. Dari berjuta-juta sel sperma yang masuk. Nah, jadi kita ini, kalian semua ini adalah pemenang loh. Jadi kalau kalian diputusin cowok nih, ya mau bunuh diri aja deh, aku nggak ada semangat hidup. Nah, ngapain? Padahal kita ini adalah pemenang. Buktinya apa? Buktinya dari sekian banyak sel sperma, ya, hanya satu sel sperma aja yang bisa masuk ke sel telur seperti itu, Bu. Tapi misalnya Bu, sel sperma nih masuk, terus dia membelah, kok dia membelah? Dia jadi dua, jadinya kembar, itu gimana Bu? Ya, ada juga yang pembelahannya jadi sudah masuk nih satu sel sperma masuk, yang lain kan berarti kalah dong. Nah, nanti kalau kalah ya udah jadi mati dia, karena nanti ini akan dibawa ke si ovida, tuba falopina. Nanti kalau misalnya terjadi pembelahan ya sudah normal, cuma kelahiran satu bayi. Namun apabila terjadi pembelahan dua, double gitu, nah itu nanti akan jadi kembar siam, atau biasanya disebut identik, kembar identik, sama persis mukanya, sama persis sifatnya gitu. Ada matanya belok ya, satu juga belok gitu. Nah, terus bagaimana Bu kalau misalnya ada kembar tapi nggak identik, nggak mirip sama sekali? Nah, itu mungkin aja karena si sel telurnya dari kanan dan kiri matang dua-duanya, ya, matang dua-duanya. Ketika sel sperma datang, nggak semuanya ke kanan tapi ada ke kiri, jadilah pembuahan. Nah, akhirnya pembuahannya ada dua zigot ini yang nantinya akan jadi calon bayi, embrio, dan nanti akan kembar. Tapi dia karena beda sel telur dan sel sperma, ya udah akan lahir tapi tidak identik. Nah, lanjut Pak. Oke, berikutnya alat kelamin luar. Yang pertama adalah vulva. Vulva merupakan celah paling luar dari alat kelamin wanita. Nah, pada wanita kita ada beberapa lubang, ya. Jadi ada lubang untuk saluran ekskresi untuk urin, tapi juga ada lubang untuk saluran reproduksi, ya. Saluran reproduksi ini berarti vulva ini tempat, yaitu tempat kopulasi atau ketika kawin, proses kawin pada manusia. Kedua, dia sebagai tempat keluarnya darah haid atau menstruasi. Yang ketiga, dia untuk tempat keluarnya bayi ketika melahirkan, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah labia minora atau bibir besar, berukuran tebal karena dilapisi lemak, fungsinya melindungi vagina yang tadi Ibu sebutkan, yang Ibu tadi bilang kenapa sih kok perempuan ada di vaginanya ada bibir, dibilang ada bibir besar, bibir kecil, karena fungsinya itu untuk melindungi. Kan nggak mungkin kalau nggak ditutupin ntar ada semut masuk, jalan-jalan ke situ kamu lagi tidur. Nah, itu harus hati-hati. Dan baiknya Allah pun yang pria ataupun wanita di sekitar alat reproduksinya pun ditumbuhi bulu-bulu halus, ya. Nah, itu juga fungsinya untuk menjaga, melindungi. Tapi jangan sampai ketebelan juga. Kalau udah ketebelan ya mungkin bisa diiniin, kucuk sedikit lah gitu, supaya tidak lembab gitu, ya. Karena kalau lembab nanti kalau kena air jadinya apa? Jadinya penyakit, ya, jamur. Jadi sering-sering dibersihkan, sering-sering ganti celana dalam kalau kita bahas tentang reproduksi. Oke, lanjut. Kemudian ada labia minora, ini bibir kecil, sifatnya halus, tipis, dan tidak dilapisi lemak. Fungsinya melindungi vagina juga, sama. Kemudian ada klitoris tadi yang mengandung sel-sel saraf, ya, klitoris. Jadi merupakan organ yang sangat sensitif, berupa tonjolan yang kecil di bagian depan vulva. Merupakan organ erektil, maksudnya adalah organ yang ya sudah, kalau ini akan terangsang. Ini biasanya nanti kalau kalian sudah dewasa, ini organ klitoris ini karena dia banyak sel saraf untuk memicu rangsangan. Ya, lanjut. Oke, berikutnya lubang vagina, ya berupa lubang saja di organ luar, kan, di organ lubangnya aja gitu. Kemudian selaput darah atau himen, ini merupakan selaput mukosa yang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, hati-hati
tadi selaput darah ini kan ada tuh hoaxnya, mitosnya, Bu. Kalau saya baca, Bu, kalau udah nggak perawan nggak keluar darah ya, gitu. Selaput darahnya udah robek. Nah, hati-hati, selaput darah pun kalau tidak sengaja itu bisa robek sendiri gitu. Mungkin karena aksiden jatuh, nah itu bisa robek sendiri. Jadi tidak semua, katanya yang kalau masih perawan ini, Bu, selaput darahnya masih ada. Nah, tidak semua gitu. Jadi selaput darah ini karena sangat tipis lapisannya ya, mungkin kamu kalau lagi ini sendiri suka lagi iseng gitu pas lagi pipis, pas bersihin kemaluan, mungkin lagi iseng bersihin dalamnya, mungkin aja kena jarum. Nah itu bisa merobek juga. Jadi tidak jadi mitos ya selaput darah itu menandakan pasti perempuan masih perawan, tidak ya. Next, berikutnya oogenesis. Ini terjadi di dalam ovarium. Oogonium Oogonium bersifat diploid, sama 2N, membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogonium berkembang menjadi oosit primer dan membelah diri secara meiosis jadi oosit sekunder. Jadi sel telurnya belum matang, masih sama kayak sel sperma yang tadi, masih primer sekunder itu belum matang. Dan badan butuh pertama oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan butuh pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis jadi ootit. Dan berbadan kutub kedua berkembang menjadi ovum yang haploid. Haploid ini berarti sudah 1N ya. Kalau ini 2N, kalau ini sudah 1N ya. Gitu. Jadi setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Ovulasi. Nah, ovulasi adalah proses keluarnya ovum. Ovum itu tadi apa? Sel telur. Ingat-ingat, ovum itu sel telur. Keluarnya ovum dari ovarium. Jadi ovulasi ini proses matangnya si sel telur. Ya, yang tadi kalau dia udah siap diapelin sperma, berarti dia udah ovulasi, udah dadan cakep, udah matang. Gitu. Ya. Ovum ini akan bergerak ke rahim bersama dengan proses ini. Dinding rahim menjadi tebal, respon penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Ini tadi bagian apa? Endometrium. Ya. Oke, next. Nah, ini oogenesis ya, oogonium dia ada 2N pertama, terus berubah jadi oosit primer, membelah lagi jadi oosit sekunder. Oke, nah oosit sekunder ovulasi nih, mulai matang nih sel telur, membelah di meiosis 2. Nah ini mulai haploid, 1N gitu. Nah ootit berkembang menjadi ovum sel telur yang tadi, terus badan polar kedua. Ini jadi kalau sel telur yang sudah matang, satu sel telur yang sudah matang udah siap dibuahi ya. Ini yang lupa. Oke, ini folikel primer. Jadi perkembangan digedein aja Pak. Gede sekali. Di support. Ya, ini folikel pada pematangan si ovulasi. Ada folikel primer, kemudian jadi folikel sekunder, folikel tersier, kemudian folikel di graft, corpus luteum. Nah, kalau tidak ada pembuahan, yang tadi tidak diapelin, maka corpus akan abaikan. Jadi maksudnya akan meluruh sendiri menstruasi. Namun apabila ada pembuahan akan terjadi namanya corpus luteum. Seperti itu. Biasanya Pak, boleh? Sekarang siklus menstruasi. Berapa menit lagi saya? Masih ada menit ya? Oke. Menstruasi disebut juga haid ya. Kalian setiap bulan yang perempuan pasti mengalami siklus haid, menstruasi. Ini pendarahannya terjadi akibat turunnya dinding sebelah dalam rahim, endometrium, yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan endometrium dipersiapkan untuk menerima pelepatan embrio yang tadi. Kalau dia jadi, pembuahan nempel tuh di endometrium, tapi kalau enggak ya luruh deh, gitu ya. Nah, nanti akan keluar melalui serviks dan vagina. Perdarahan ini terjadi secara periodik. Jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya dikenal dengan satu siklus menstruasi. Jadi yang tadi aku bilang, misalnya bulan ini Juli yang sebelah kanan nih
yang menghasilkan sel telur, oke. Berarti kalau nggak dibuahi keluar menstruasi. Nah, nanti bulan berikutnya yang akan aktif yang mana? Yang sebelah kiri gantian menghasilkan sel telur. Gitu. Nanti kalau nggak dibuahi juga buruk menstruasi. Nanti selanjutnya seperti itu. Ya. Nah, rata-rata siklusnya adalah berkisar 28 hari, ya sebulan sekali. Gimana kalau dalam 1 bulan saya menstruasinya 2 kali? Nah, itu harus hati-hati, harus dicek ke dokter. Takutnya ada kelainan hormon atau kendala di hormonnya seperti itu. Ya, jadi harus dicek. Jadi paling tidak 1 bulan 1 kali menstruasi. Oke, lanjut. Oke, menstruasi ada fase menstruasi, ada praovulasi. Pra itu artinya sebelum, ya, sebelum pematangan. Ovulasi itu pematangan sel telur. Jadi sebelum pematangan. Kalau fase ovulasi ini pas matang-matangnya sel telur, jadi siap dibuahi. Nah, kalau pasca ovulasi ini setelah matangnya sel telur, jadi ya udah habis matang gitu. Oke, next. Sekarang fase menstruasi, yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Langsung aja ke sini. Ini berlangsung selama 5 hari. Jadi dalam 1 periode siklus menstruasi biasanya haidnya itu pada wanita sekitar 5 sampai 7 hari, 5 sampai seminggu. Ya, kalau lebih dari itu, nah itu kalau maksudnya belum nikah, belum pernah melahirkan, itu harus dicek ke dokter. Nah, darah yang keluar selama menstruasi berkisar antara 50 sampai 150 ml dalam 1 siklus itu. Jadi dalam 5 hari darah haid yang keluar itu harus sekitar 50 sampai 150 ml. Ya. Tapi kan nggak mungkin juga kita literin kan. Ya udah dibersihin aja gitu kan. Ya. Oke, next. Oke, sekarang praovulasi. Sebelum pematangan sel. Ini disebut juga dengan fase proliferasi. Ya, pada fase ini hormon pembebas gonadotropin dikeluarkan hipotalamus untuk mengeluarkan FSH. FSH singkatan panjangannya dari follicle stimulating hormone. Ya, pada perempuan ada FSH, dia untuk mematangkan sel telur. Pada pria juga ada hormon FSH, dia untuk mematangkan sel sperma. Jadi di cewek sama cowok ada sama-sama FSH. Ya, gitu. Nah, ini harus normal, tidak boleh kelebihan. Kalau kelebihan, terus kalau dicek ada orang FSH-nya tinggi, nah itu nanti takutnya ada terkendala. Nanti ketika sudah menikah, itu harus segera diobati, diberi obat perangsang hormon agar turun hormonnya. Ya. Kemudian, adanya estrogen ini menyebabkan pembentukan kembali proliferasi di endometrium. Peningkatan kadar estrogen juga menyebabkan cervix untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir ini fungsinya untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Jadi kalau pada wanita yang sudah menikah yang tadi udah mau matang nih, ya udah nanti estrogennya akan mengeluarkan lendir. Jadi sewaktu-waktu kalau sel spermanya ngapelin datang, udah sel spermanya tidak mati karena basah atau karena pH-nya mendukung, karena ada si lendir itu tadi. Gitu. Oke, next. Berikutnya ovulasi. Ovulasi ini tadi pematangan sel, ya. Dia nah, yang tadi Ibu udah jelasin ovulasi berkali-kali. Jadi intinya dia peningkatan kadar LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel kristalis ini disebut ovulasi. Jadi kalau dia udah matang, sel telurnya udah dia siap dibuahi. Gitu. Ya, oke, next aja. Berikutnya pasca ovulasi. Pasca ovulasi ini pasca itu setelah ovulasi pematangan. Jadi setelah matang, nah ini berlangsung selama 14 hari. Oke, panjang. Jadi intinya gini. Jadi setelah matang sel telurnya, kalau dia dibuahi, oke, nanti dia selama 14 hari itu akan bareng-bareng si zigot ini ke mana tadi? Ke endometrium untuk nempel. Si bakal calon bayinya ini akan menempel di endometrium. Yang nantinya jadinya ari-ari itu tadi yang buat nempel. Nah, tapi nah itu durasinya adalah 14 hari. Jadi kalau wanita yang sudah berkeluarga, sudah menikah, 14
14 hari setelah berhubungan, kalau 14 hari kemudian tidak menstruasi, oh ada kemungkinan dia terjadi kehamilan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya 14 hari setelah berhubungan oh masih menstruasi, berarti yang kemarin tidak terjadi pembuahan seperti itu. Nah itu pasca ovulasi terjadi, durasinya adalah 14 hari proses nempel, karena jalannya si yang tadi itu ke endometrium nggak ngebut gitu, karena ya pelan-pelan gitu ya. Next. Oke, latihan soal ya, langsung aja tugas latihan soal. Ini bisa difoto, bisa di capture, bisa di Oke, latihan soalnya gambarlah anatomi alat reproduksi pada laki-laki beserta nama-nama bagiannya. Tadi udah jelasin penampang sampingnya, yang laki-laki epididymis mana, vas deferens mana, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, gambarlah anatomi reproduksi wanita sama gambar bagian-bagiannya sama fungsinya ya. Nanti kerjakannya di buku tulis IPA. Untuk kelas 9A dan B nanti diampu oleh Ibu Susiani. Untuk 9C, D, E, F akan diampu oleh Ibu Ida ya. Ngumpulnya sama. Oke, untuk mengumpulkannya hari Kamis ya, karena hari Jumat kita insya Allah Idul Adha. Jadi ngumpulnya hari Kamis tanggal 30 Juni 2020 sesuai guru IPA-nya masing-masing, atau nanti kalian tumpuk lah sesuai kelasnya ya. Ya, jadi Ibu tunggu hari Kamis. Setelah ini langsung gambar, langsung bikin deh. Terserah mau nyeplak atau mau gimana, yang penting bikin dan bukan print-printan, tulisan tangan. Itu kayak tulisan tangan, kayak lihat tulisan tangan kalian. Itu aja ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ya DM IG. Insya Allah kalau Ibu nggak mager, Ibu balas. Tapi kalau mager ya kapan-kapan balasnya. Jangan lupa di follow Instagramnya Bu Ida ya, biar tambah followersnya, gak usah beli itu. Ibu rasa sekian dari Ibu, semoga ilmunya bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan di fertilisasi atau pembuahan dan penyakit-penyakit pada alat reproduksi. Nah, insya Allah nanti bersama Ibu Susi minggu depan. Jadi atau Ibu Susi mau hadir dulu di sini? Boleh. Ibu Susi hadir dulu. Oke, nanti IPA kelas 9 akan diampu oleh kami. Jadi minggu depan ini ya Bu, dilanjut ya Bu. Ya. Tetap asik ya, tetap jaga kesehatan. Apalagi Bu pesan-pesannya? Ya, pokoknya tetap semangat. Meskipun di rumah tetap harus belajar. Sip. Sip. Sudah cukupkan, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.